Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa bi ni'mati istiqlal fi biladi Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap jamaah kajian Samara Selasa malam, Masjid An-Nur, Masjid Al-Ittihad, dan Musola Ar-Rahman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati manisnya iman, menikmati manisnya sehat walafiat. Dan Allah masih memberikan kepada kita indahnya menikmati kemerdekaan. 17 hari Ahad, 18 hari Senin, sekarang tanggal 19. 2 hari lewat sudah kita memperingati dan kita mensyukuri nikmatnya kemerdekaan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan kita keluar dari rahim seorang muslimah ibu kita, sehingga otomatis kita menjadi seorang muslim dan muslimah. Menjadi seorang muslim dan muslimah tentunya beragama Islam. Dan Islam adalah agama yang memiliki devisa terbesar terwujudnya kemerdekaan di Indonesia ini. Islam telah memberikan dorongan, semangat, sugesti kepada simbah-simbah kita dulu, para pendahulu-pendahulu kita, kepada orang-orang tua kita dulu untuk bangkit mengusir penjajah. Saat itu kita dijajah oleh 2 negara, Jepang dan Belanda. Dan tidak bisa dipungkiri, Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita bahwa hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Negara kita kan bukan Palestina. Negara kita itu bukan Aljazair. Negara kita bukan Emirat Arab, bahkan Yaman. Tapi negara kita adalah Republik Indonesia. Maka mencintai tanah air Republik Indonesia ini adalah harga mati dan merupakan bagian daripada nilai-nilai iman. Datanglah orang-orang kafir yang menjajah kita. Yang pertama orang Jepang. Maka ketika kita sudah dididik oleh Islam dengan cinta tanah air, ketika yang menjajah kita ini orang kafir, bertemulah secara matching. Bertemu apa? Cinta tanah air dan semangat jihad yang diajarkan oleh agama. Maka muncullah kiai beserta jamaahnya. Muncullah ulama beserta jamaahnya, kiai beserta santrinya, bahu-membahu ngumpul dengan Tentara Nasional Indonesia bangkit melawan penjajah. Ibu pernah melihat fotonya Imam Bonjol, Pak? Itu di atas kepalanya ada apa? Sorban. Kalau bicara sorban itu tentunya bukan pendeta, bukan shaolin. Ya, nggak ada pendeta pakai sorban, shaolin pakai sorban tuh nggak ada. Yang ada siapa? Orang Islam. Kalau kita transit di alun-alun Magelang,
Kita melihat tuh, ada patung sedang berkuda. Patung siapa tuh? Pangeran Diponegoro. Bukan hanya pakai sorban, tapi juga pakai gamis, naik kuda. Ya. Ketika Belanda dengan liciknya menculik Pangeran Diponegoro, maka pengikut-pengikut Pangeran Diponegoro termasuk Kiai Mojo, orang Sunda bilang Kiai Maja. Tahu nih Pangeran Diponegoro ditangkap dengan liciknya Belanda, mereka semuanya mundur kepada Laman. Ngapain? Membuat kantong-kantong perjuangan berupa pondok pesantren. Makanya pondok Lirboyo dengan Hidayatul Mubtadiin yang ada di Kediri dengan pondok Gontor itu pasti ultahnya berbarengan. Mereka Gontor sekarang menuju 100 tahun 2026. Lirboyo itu Hidayatul Mubtadiin 1926 juga menuju 100 tahun. Ya. Membentuk kantong-kantong perjuangan berupa pesantren itu. Muridnya siapa? Pangeran Diponegoro, cikal bakal pesantren. Mereka lari ke pedalaman, ke pelosok, masuk hutan, keluar hutan, turun gunung, naik gunung, nyebrangi lautan, nyebrangi selat, membentuk kantong-kantong perjuangan berupa pondok pesantren. Maka dulu Bapak Ibu, pondok pesantren itu bukan hanya sebatas menimba ilmu, tetapi pondok pesantren merupakan kantong perjuangan. Makanya kalau kita betul-betul mau fair, itu kalau hanya tentara saja yang mengusir penjajah itu bullshit kalau kata bahasa orang sini. Kenapa? Mereka nggak punya semangat jihad yang tinggi. Kalau Islam ada, ya lihat saja sekarang Israel dengan Palestina. Orang Israel itu mau perang, dia rada takut kalau kalah. Tapi Palestina, kalau saat saya menang, alhamdulillah Palestina negara kita. Tapi kalau saya kalah, mati, surga sudah menunggu saya. Kiai dengan santrinya, ulama dengan jamaahnya berbarengan bahu-membahu dengan tentara saat itu. Jenderal Sudirman. Saya buka YouTube, saya lagi seneng ini buka-buka YouTube rumah-rumah bekas pahlawan-pahlawan kita. Di antaranya saya buka YouTube-nya rumah transitnya Sudirman, Jenderal Sudirman di Purbalingga. Itu kecil, mungkin dari sini sampai jendela ini kali. WC di sana, kamar mandinya agak jauh, makannya juga agak jauh, kemudian tidurnya juga agak begitu jauh lah. Yang nggak masuk akal, ketika rumah Pak Sudirman itu sudah dikepung oleh tentara-tentara sekutu, mereka dengan mata telanjang harusnya ngelihat orang ruangan kecil kok. Tapi saat itu nggak terlihat. Ketika Ahmad Subarjo, asisten pribadinya Sudirman bilang, apa rahasianya Pak Dirman bisa nggak ketak kasat mata dilihat oleh pasukan sekutu? Pak Sudirman selalu betul-betul mengisi pengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak Dirman. Belum lagi kita bicara ulama di Surabaya, nggak mau dipanggil kiai, nggak mau dipanggil ustadz, padahal ini ustadz, ini kiai. Siapa? Tokoh 10 November. Siapa tuh? Bung Tomo. Bung Tomo, ketika kita melihat profilnya itu beliau pernah di lapangan Ikada Jakarta, sekarang lapangan Banteng, di Tugu Pembebasan Irian Barat, itu di bawah beliau kumpulkan putra-putra terbaik bangsa ke Jakarta, dari Surabaya ke Jakarta, cuma ingin mengerahkan putra-putra terbaik bangsa. Beliau bilang dalam suatu pidatonya, ini saya copy paste, saya ulangi lagi. Andaikan tidak ada kalimat takbir, maka saya tidak tahu bagaimana cara saya menggerakkan putra-putra terbaik bangsa untuk mengusir penjajah. Sekali dipekik Allahu Akbar, londo kecil Bapak Ibu. Ya, tahu londo? Allahu Akbar, itu Meriam Belina gak meleduk Bapak Ibu.
kalimat takbir. Hei perang, woi perang, nggak serem. Tapi ada Allahu Akbar, semangat jihad menggelora. Inilah refleksi, kata Bung Tomo, adalah nilai-nilai iman. Makanya tambah berani. Lihat simba-simba kita dulu, Masya Allah. Perjuangan mereka ketika memerdekakan Indonesia ini, pilihannya cuma dua. Kalau tidak merdeka, mereka nggak punya pikiran. Nanti kalau saya berjuang memperebutkan kemerdekaan Indonesia, suatu saat Indonesia ini merdeka, kira-kira nanti saya mau diangkat jadi bupati di mana ya? Apalagi nunggu pengunduran bupati Pati ya. Ketika mereka berjuang memperebutkan kemerdekaan, Simba kita nggak punya pikiran nanti kalau sudah merdeka saya mau dapat kursi model apa ya? Enggak. Mereka betul-betul tahu. Kenapa? Keyakinan umat muslim itu berpatri pada dua kalimat syahadat. Ini ikhlas kuncinya. Ketika kita mengucapkan kalimat syahadat, maka sesungguhnya kita telah berikrar kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benar penyembahan kecuali Allah. Ini kita sudah berikrar. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan kecuali Allah, saya tidak akan pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan merengek-rengek masalah sembako naik kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah menggantungkan warung saya, menggantungkan karir saya, menggantungkan persoalan hidup saya kecuali hanya kepada Allah. Kalau kita hidup Bapak Ibu, pondasinya adalah kalimat syahadat, insya Allah Mbah Dukun, Mbah Jamrong nggak dapat kapling di Indonesia. Barometernya syahadat. Berurat dan berakar kalimat ini dalam hati kita, ya. Membentuk kepribadian dan mewarnai semua aktivitas ibadah kita. Maka bicara ikhlas itu bukan hanya sekedar kita sholat, kita ngaji, kita sedekah, kita ke masjid. Tapi bicara ikhlas itu, setiap kita melakukan aktivitas di kehidupan ini, pondasinya adalah ikhlas. Kadang-kadang kita fasih ngucapin syahadat, tahlil pun lancar. Tapi konsekuensi dari kalimat-kalimat ini, kalimat thayyibah ini kadang sering kita abaikan. Akhirnya terjadi pergeseran nilai. Kita sholat menghadap Allah, Allahu Akbar. Tapi ketika dagangan kita kepengen laris, nyarinya ke Mbah Jamrong, ke Jumprit. Akhirnya bercampurlah sholat kita antara iyyaka na'budu wa iyyaka Mbah Jamrong, wa iyyaka Mbah Dukun. Hancur semuanya. Dan terjadi ini ketika kita mendengar di kantor kita, di perusahaan kita akan ada mutasi besar-besaran. Kita percaya ada Allah. Tapi pada saat bicara karir kita, nanti dulu lah, saya mau laporan Mbak, saya dulu Mbak. Itu kata teman saya akan dimutasi ke tempat yang kering nih Mbak. Ini gimana? Apalagi sekarang kita zaman yang serba sulit, ya. Ekonomi kita belum pulih, lapangan kerja itu susah. Dulu orang jadi pegawai negeri gampangnya minta ampun Bapak Ibu, ya. Lulusan enggak, jangankan S1, SMA bisa jadi pegawai negeri. Sekarang beli gorengan 1.000 tuh gak laku. Dulu zaman Simba kita, zaman ibu bapak ini masih disunat, dulu tahun atuk, gorengan 1.000 kita dapat 10, pisang goreng, cireng, ya kan? Apalagi itu. Sekarang 1.000 cireng cuma setengah Bu, ya. Tahu bulat saja satunya berapa? 500. Langganannya. Patrinya adalah keimanan. Maka yang ingin kita sampaikan di sini apa? Dulu kita
kita itu merebutkan kemerdekaan dengan iman. Ini pondasinya iman. Kalau bukan iman gak mungkin. Sekarang kita dengan iman ini untuk apa? Ngisi kemerdekaan. Maka kalau hari ini, di hari yang kedua kita merdeka, di kemerdekaan yang ke-80, kita menikmati indahnya kemerdekaan dengan tasyakuran di mana-mana. Ya. Saya malam Ahad tasyakuran di Kejiwan. Saya lewat ada panggung, saya kesini ada panggung, saya kesana ada panggung. Mensyukuri nikmatnya kemerdekaan. Maka saya sampaikan kalau hari ini kita sedang menikmati indahnya kemerdekaan, punten, jangan pernah lupa kemerdekaan yang saat ini kita nikmati yang sudah ke-80 tahun ini ditegakkan di atas keringat, air mata, darah, bahkan nyawa simbah-simbah kita dulu yang mereka demi Allah belum bisa menikmati sholat tenang seperti kita, ngaji tenang seperti kita, mau ke pasar tenang seperti kita, karena dulu masih dijajah. Sekarang sudah merdeka, mereka pada ngumpul, bikin kumpulan di Taman Makam Pahlawan, Mendolo. Ya, maka yang saya inginkan apa? Jangan pernah kotori darah mereka dengan judi, pinjol, apalagi korupsi, togel, pakong, kalau Jakarta bilang. Jangan kotori darah mereka dengan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Kalau kata Ustaz Ihsan, kita sudah merdeka, tapi kita belum mertobat. Kita sudah merdeka, tapi belum mertobat. Muklis, apa jasamu? Apakah apa jasamu dalam menyumbangkan kemerdekaan ini? Jasamu apa? Dulu pernah berjuang nggak? Saya nggak punya jasa, Pak. Wong saya tahun 45 belum lahir. Tapi kan saya sadar kalau tahun 2025 ini saya bisa menikmati segarnya air kelapa, maka saya harus tahu diri, ingat betul, nggak mungkin saya bisa minum segernya air kelapa kalau simbah-simbah saya dulu tidak menanam pohon kelapa. Maka kalau hari ini kita bisa merdeka, ingat kemerdekaan yang saat ini kita cicipi, demi Allah datangnya bukan simsalabim abrakadabra. Datangnya bukan seperti embun turun dari langit di tengah malam yang gelap gulita, tidak. Datangnya itu demi Allah bukan kado dari Jepang, bukan hadiah dari Jepang, tapi semata-mata karena ditegakkan di atas keringat, air mata, darah, bahkan nyawa. Keringat, air mata, darah, bahkan nyawa ini adalah apa? Atas dorongan luhur, ya kan? Mukadimah Undang-Undang Dasar itu. Keinginan luhur artinya apa? Ini gak akan pernah bisa Allah menangkan tanpa berkat rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah. Ini devisa besar umat Islam ini, Bapak. Ya. Api Sejarah Ahmad Mansur Suryonegoro. Penerbitnya Salamadani, warna bukunya cover hitam. Saya beli buku ini ketika saya baru pengabdian pertama di Gontor. Ketika pembekalan Ustadz Ahmad Mansur Suryonegoro di Gontor pembekalan, saya buru-buru cari bukunya. Karena beli baru saya nggak punya uang. Liburan ke Jakarta, saya beli bukunya itu di Kuitang, Wali Songo, buku-buku bekas. Ya, kalau di Taman Pintar kan buku-buku baru. Saya beli di Wali Songo, dapat 755 halaman. Saya baca di halaman 347 sampai 349. Di muqaddimahnya di halaman 19 itu Ahmad Mansur Suryonegoro. Ustadz Ahmad Mansur Suryonegoro itu masih ada saat ini. Usianya sudah hampir 70 tahun ke atas. Beliau bilang dalam bukunya, Allah memberikan anugerah terbesar kepada Indonesia. Indonesia ini adalah surganya dunia. Ya, surganya dunia. Allah memberikan anugerah Indonesia ini daratannya
ukurannya 2 juta kilometer persegi. Lautannya 3.200.000 kilometer persegi. Allah berikan pulau ke Nusantara Indonesia ini jumlahnya 13.667 pulau. Dulu, sekarang mungkin nambah atau berkurang, Allah a'lam. Abu Dhabi kata beliau 1994 bikin pulau satu, itu juga gak gede-gede banget. Itu menghabiskan dana 133 triliun. Indonesia punya pulau 13.667 pulau, dikasih Allah gratis. Di halaman 347 sampai 349 ini menarik Bapak Ibu. Ketika Indonesia sudah terjajah hampir 300 tahun, menjadikan para ulama-ulama kita itu berpikir, kok bisa-bisanya umat Islam di Indonesia paling banyak, pesantren paling banyak, ngaji setiap hari, sholat Allahnya satu, tapi kok selama 300 tahun kita gak bisa merdeka. Maka berkumpullah 4 orang asli Indonesia yang masih ada darah-darah Arab. Yang pertama Habib Abdurrahman, yang kedua Habib Al-Fakhir, yang ketiga Habib Syekhan, yang keempat Habib Muhammad bin Abdullah. Beliau berkumpul di Tanah Abang di desa Krukut, ya, dusun Krukut, membentuk satu musyawarah besar untuk menganalisa kenapa kok Indonesia sudah 300 tahun dijajah gak bisa merdeka, apa kesalahannya, apa kekurangannya. Dibentuk dengan nama Jamiatul Khair. Kita nggak menafikan ada tetangga lain, agama lain yang berjuang untuk Indonesia, ada, kita nggak menafikan, kita apresiasi betul. Tapi saat ini kita sedang membicarakan bagaimana Islam ini memiliki sumber devisa terbesar diwujudkan kemerdekaan ini berkat Islam. 4 orang ini menyatukan elemen-elemen umat Islam. Dia bedah Quran, tulisannya wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Kalau kalian punya impian sebesar apapun impian Anda, itu pertama kali kuncinya apa? Wa'tasimu, bersatu, satu visi, akidah tauhid. Wa la tafarraqu. Maka kalau bicara tauhid kalian bersatu, monggo. Tapi kalau bicara tentang amaliyah ibadah, silahkan mazhab masing-masing, pendapat masing-masing, lana a'maluna walakum a'malukum. Tetapi bicara tauhid akidah, yuk kita bersatu. Akhirnya 4 orang Habib ini mengumpulkan beberapa elemen-elemen umat Islam, tokoh-tokohnya datang dari Jogja. Simbah Ahmad Dahlan dengan pendidikannya. Dari Jombang, Mbah Hasyim Asy'ari datang itu ke Krukut. Kemudian Kiai Haji Samanhudi dari Solo itu datang. Agnianya orang kaya itu. Maka kalau kita mau buat apa-apa, ngumpul semuanya lengkap, bermacam dari skill macam-macam datang, insya Allah jalan. Kita mau bangun masjid nih, ada kiainya, ada teknokratnya, ada arsitekturnya, ada orang kayanya, ada militernya, insya Allah jalan, masjid bakal kebangun. Tapi kalau bangun masjid, ustadz semua 10, nggak ada orang kayanya, saya yakin sampai hari kiamat masjid nggak akan bangun. Ustadz yang ini, kalau bisa kita jadikan Jumat payung saja. Oh nggak bisa, kata saudara satu. Di dalam kitab ini ribut masalah kitab. Mau buat pesantren, orang kaya semua buat pesantren, nggak ada kiainya, nggak akan jalan. Bu, kalau ke Banjar itu ada Pak Eko Nursil, orang terkaya di Banjar itu beliau rumahnya masya Allah Akbar, sudah disisihkan setengah rumahnya buat pondok pesantren. Ustadznya disupport, mau kiainya ada disupport, beberapa tinggal cek ditulis, tapi nggak jalan. Kenapa? Ustadz nggak ada, kiainya nggak ada, yang ada orang kaya. Begitu juga banyak saat ini, ustadznya ada, santrinya ada,
tapi orang kaya nggak ada. Akhirnya apa? Transit, pondoknya ngontrak, minjem rumah orang. Jadi harus bersatu. Ada orang kaya, ada kiainya, ada pemikirnya, kumpul semua. Kumpulan itu terjadi tahun 1911. 1911 kalau ingin menuju 1945 berarti harus menambahkan tahun 34 tahun. Nggak ada 300 tahun. 34 tahun Indonesia tepat hari Jumat 17 Agustus jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dideklarasikan proklamasi. Sejarah berhenti sampai di sana. Di footnote-nya buku itu Ustaz Ahmad Susrionegoro menulis tebal-tebal. Sejarah kita terhenti sampai di sini. Dari MI, dari SD, dari SMP, dari SMA, dari kuliah pasti terhenti sampai di sini. Kenapa nggak ngorek? Ini Pegangsaan Timur nomor 56 ini apa? Ini rumah, apa base camp, apa gosongan, apa gedung-gedung apa? Ketika dicek Ahmad Suryanegoro, ternyata ini adalah rumah seorang tokoh muslim yang bernama Syekh Farad bin Martal. Kenapa ini nggak dimunculkan? Khawatir ada pengaruh besar dengan Islam di Indonesia ini. Dan orang-orang fobia dengan Islam nggak mau menampakkan ini. Ditampakkan oleh Ahmad Mansur Suryanegoro. Oh, ternyata ini punyanya Syekh Farad bin Martal. Orang Indonesia asli cuman punya darah Arab. Ya kan? Loh, kenapa sih orang Arab ada di sini? Kita baca surat Ila fi Quraisyin, ila fi mri'lata syita'i wasayf. Orang Arab itu senang berdagang. Ya, pedagang Gujarat dengan pedagang Arab, duluan pedagang Arab. Kalau kita buka bukunya Adam Smith, beliau bapak ekonomi dunia, itu di bukunya The World of Nations. Saya bukan baca bukunya, tapi saya baca bukunya Al-Muqaddimah Ibnu Khaldun. Dia bilang Adam Smith itu buku-bukunya The World of Nations jadi marojinya, jadi referensi ekonomi dunia, itu hasil adopsi copy paste dari buku kitabnya Al-Muqaddimah Ibnu Khaldun. Islam luar biasa. Lihat di Muqaddimahnya Adam Smith bukunya. Di Muqaddimahnya dia bilang Adam Smith ini, kenapa pedagang-pedagang Islam itu sukses ketika berdagang? Ternyata bukan karena dagangnya lengkap, tapi karena apa? Pertama, kata Adam Smith, dia selalu mengucapkan in the name of Allah atau Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua apa? Selalu ramah kepada siapapun yang mengunjungi dagangannya. Dibeli atau tidak dibeli, ditawar atau tidak ditawar, selalu ramah. Karena pondasinya adalah apa? Kalau memang rezeki saya nggak akan kemana, kita akan beda. Bu, ini berapa? Sudah nawar setengah jam nggak jadi. Akhirnya sutris yang jualan. Adam Smith itu bukunya. Itu Adam Smith bukan orang Islam, tapi dia mengkaji tentang buku-buku Islam. Kalau bukan karena jihad harta, itu nggak mungkin Indonesia bisa merdeka. Mewakafkan rumahnya di Pegangsaan Top nomor 56. Dan ternyata kalau kita selama ini bicara Ashabul Kahfi, 7 pemuda, 8 dengan anjingnya, ini saya baru kali ini saya menemukan ternyata Indonesia itu bisa merdeka. Itu salah satunya karena dorongan Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Indonesia. Indonesia ini bisa merdeka adalah negara satu-satunya yang merdeka real, murni mengusir penjajah. India, Malaysia itu bisa merdeka karena kemerdekaannya dikasih sama Inggris. Vietnam, Aljazair, dia tadinya punya negara, cuman karena datang penjajah, akhirnya penjajah itu diusir. Indonesia dulu bukan negara. Indosnomos itu orang India yang bilang. Dulu itu namanya apa? Babat tanah Jawa. Kita belum negara. Akhirnya dengan mengusir penjajah, kita punya negara. Amerika Serikat
Merdeka mengusir penduduk asli, penduduk aborigin. Australia bisa merdeka mengusir penduduk asli, Indonesia enggak. Hampir Indonesia ini kemerdekaannya dikasih sama Jepang. Gimana ceritanya? Pak Karno, Pak Hatta dengan Pak Rajiman itu diundang tanggal berapa? Tanggal 14 Agustus ke Tokyo, pemerintahan Jepang pusat di Tokyo. Orang Jepang, Kaisar Jepang bilang, Pak Karno, saya sudah bosan menjajah Indonesia. Kita sudah sepakat pemerintah Jepang akan memberikan hadiah kemerdekaan kepada orang Indonesia tanggal 24 Agustus 1945. Pak Karno sepakat, Pak Hatta sepakat, Pak Rajiman sepakat, mereka bertiga sepakat, senang. Pulang dari Tokyo ke Jakarta dicegat oleh 7 pemuda Ashabul Kahfi Indonesia. Ibu buka Google, ada nama-namanya. Siapa mereka? Yang pertama Soekarni, yang kedua Wikana, yang ketiga Khairul Soleh, yang keempat Sultan Syahrir, kita kenalnya Sultan Syahrir, yang kelima Sayuti Malik, yang keenam Burhanuddin Muhammad Dia, yang ketujuh adalah Yusuf Kunto, 7 Ashabul Kahfi. Bung Karno, apa oleh-oleh dari sana? Sultan Syahrir koordinatornya dijegat. Insya Allah kita akan merdeka pada 20 Agustus. Loh, pada 20 Agustus kita dikasih kemerdekaan gajah kita berjuang. Kata Sultan Syahrir, jangan Pak Karno. Hari ini sudah tanggal 14-15 Agustus. Kalau nggak hari ini kita merdeka, maka sampai kapanpun Indonesia tidak akan pernah merdeka. Pak Karno nanya, loh kok bisa seperti itu, gimana? 2 hari yang lalu konvensi Wina, sekarang PBB, dulu namanya konvensi Wina, punya SOP. Negara yang terjajah, ketika penjajah yang kedua itu kalah perang, maka negara yang sudah merdeka ini harus diserahkan kepada penjajah yang pertama. Artinya apa, Bu? Ketika Jepang, Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh Amerika Serikat, penjajah kita Jepang kabur ke pangkalan Jepang itu. Datanglah Belanda. Ternyata kata Sultan Syahrir, Belanda itu langsung menjajah yang kedua itu atas perintah PBB. Jadi ketika Belanda kalah, Indonesia merdeka, tapi negara ini harus diserahkan kepada Jepang. Itu konvensi Wina. Akhirnya 16 Agustus Sultan Syahrir dengan teman-temannya menculik, bukan menculik sih bahasanya. Langsung, Pak Karno, kita harus ke Rengas Dengklok hari ini. Mau ngapain? Pokoknya penting. Di daerah Subang, Pak Karno sudah menggigil, badannya panas semuanya. Ternyata kita transit di rumahnya Syekh Farad Marta juga di Subang. Dikasih madu Yaman. 16 Agustus diprakarsai oleh 7 pemuda Ashabul Kahfi Indonesia ini. Bung Karno di depan mereka proklamasi Indonesia Raya dinyanyikan, segala macam dinyanyikan. 17 Agustusnya pulang ke Jakarta, kata Bung Karno, kemarin proklamasi itu nggak sah. Kenapa Pak Karno? Karena saya membacakan di depan Anda 7 orang. Hal ini harus saya bacakan secara broadcast lewat RRI. Sebelum ke sana, Ustaz Ahmad Mansur Suryanegara itu bilang, Bung Karno transit di Majelis Taklim Kuitang, Bapak Ibu. Ibu kalau pernah ke Pasar Senen, itu ada Majelis Taklim dari dulu sampai sekarang masih eksis. Di bawah pengajian Habib Abdurrahman Al-Absyi. Itu beliau itu pertama kali pendirinya itu ditemui oleh Bung Karno. Yai, ini gimana? Kata Pak Yai, silahkan jalan saja, gak usah pakai motor, gak usah pakai mobil. Dari sini ke Menteng itu naik sepeda saja dekat, ke Patung Tani, memang dekat. Langsung dirembukan. Nah, kita warnanya apa nih? Bismillah, merah dan putih atas prakarsa Islam. Broadcast langsung teriak kemana-mana ketika proklamasi dikumandangkan tepat 17 Agustus, nggak menunggu 24 Agustus. Akhirnya Belanda ketar-ketir semuanya, berjuang, takbir di mana-mana. Belanda negara mengaku ini
disusunlah Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Ini adabnya para pahlawan kita luar biasa, Bapak Ibu. Walaupun nasional, dia agamis. Loh, kenapa? Mendahulukan Allah, di bawahnya ada kemerdekaan. Ketika kalimat merdeka muncul, maka muncul pertama kali adalah Allahnya. Artinya apa? Dengan modal dorongan luhur itu gak akan pernah merdeka bangsa ini, kecuali atas berkat rahmat Allah. Saking mengakuinya, negara merumuskan Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana cara menafsirkan ketuhanan yang Maha Esa ini? Dibuka pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia makin mumet lagi. Caranya gimana, Pak? Oh, caranya silakan buka pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama dan beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Jadi kalau hari ini kita ngaji tentang jaga imanmu, jaga Indonesia, kajian kita di malam hari ini betul-betul diakui oleh Pak Prabowo, Bapak Ibu. Resmi kajian kita. Jadi betul-betul tahu iman. Jadi iman dulu digunakan untuk merebut kemerdekaan, maka hari ini iman kita gunakan untuk mengisi kemerdekaan. Selama ini pembentukan sumber daya manusia di negara kita, jangan negara kita lah, di keluarga kita saja, itu SDM-nya dibentuk hanya sebatas pengisian otak, pelatihan setiap hari, pendidikan keterampilan di mana-mana, tapi hatinya kosong, agama dangkal, keyakinan rapuh, sehingga moral kita merosot. Pantes yang disuruh ngurus jaga nih beras, nimbun beras. Yang disuruh ngurus laut, jadi bajak laut. Yang disuruh ngurus hutan, jadi wa'awu orang hutan. Yang disuruh ngurus hukum, bikin hukum seperti pisau. Karena apa? Pengisian otak, moralnya tuh gak ada. Dunia. Bapak Ibu tahu tadi Al-A'raf ayat 176 itu berkaitan dengan umat Rasulullah SAW. Yang pertama seorang ulama pada zaman Nabi Musa. Dia menzolimi Nabi Musa hanya sebatas untuk dunia. Walau syi'na rafa'nahu wa hamalnahu. Kata Allah, kalau aku mau, setiap mereka yang istiqomah dengan agamanya, istiqomah dengan sholatnya, istiqomah dengan baca Qur'annya, mau aku angkat derajat mereka sesuai dengan porsinya masing-masing. Tapi sayangnya mereka lebih cenderung kepada dunia. Maka perumpamaan orang-orang yang menjual agama demi dunia seperti anjing-anjing. Al-A'raf 176. Apa itu anjing? Intahmil alaihi alhas. Anjing itu kalau kalian kasih menjulurkan lidahnya, kalian gak kasih tetap menjulurkan lidahnya. Pondasinya iman. Maka iman itu harus kita bawa kemana-mana. Jangan hanya di Anur ada iman, di pasar iman gak ada. Akhirnya apa? Nimbang, ya ngurangin timbangan. Iman dibawa kemana-mana. Saat anak kita punya iman, senakal apapun dia bergaul sama siapapun, tetap gak akan pernah terkontaminasi oleh mereka-mereka. Yang punya iman, sholatnya tepat waktu, mau bergaul kita lepas kemana, insya Allah anak kita terjaga imannya. Bikin hukum seperti pisau, yang ke atas, kalau ke atas tumpul, kalau ke bawah tajam. Akhirnya apa? Melukai keadilan. Maka pantas di mana-mana terjadi strict justice. Jangankan 5.000 orang, 50.000 orang saya siap. Ternyata demo mati, hancur semuanya ya kan. Street justice, pengadilan jalanan tuh. Maling motor ketangkep, gak usah nyerahin ke polisi, paling
kan dilepasin. Maju tak gentar membela yang bayar. Terus gimana? Bakar. Cakep kan? Oh iya kan? Maling maling ayam tangkap bakar. Ini kan merupakan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem selama ini. Kemarin saya baca di Tribun Jateng itu, anak SMA atau apa, dia kata emaknya nggak ada beras, dia nggak punya uang, kepengen membahagiakan emaknya, diambil ijazah aslinya bu, ditukar sama sekarang beras. Tapi saya belum tahu kenapa tiba-tiba polisi datang kemudian nangkap dia. Saya belum tahu, nanti saya besok nanya Pak Sarmo juga. Undang-undangnya ini gimana? Jadi anaknya itu bilang, Bu, ini saya nggak punya uang, tolong saya kasih sekarang beras sekian kilo, ini ijazah saya. Artinya kalau seandainya nggak ada uang, saya akan ada uang, saya akan terus ijazah ini. Sampai seperti itu. Jadi strict justice, pengadilan jalanan itu di mana-mana. Makanya yuk sama-sama lewat kajian ini jaga iman kita, jaga kemerdekaan ini untuk merecovery sikap mental bangsa kita. Pokoknya kalau tujuannya iman, insya Allah aman Bapak Ibu. Makanya orang tua kita dulu kan mengajarkan kita lewat hadis Rasulullah SAW. Ketika anaknya lahir, brol, sebelum telinga ini mendengar lagu Ayu Ting Ting, lagunya begadang, mari begadang, jangan begadang. Bapak kita disentuh tuh telinganya lewat apa? Lafzul jalalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayi itu kalau ibarat kaset Bapak Ibu seperti kaset kosong. Ya, kaset kosong kalau mau direkam apa-apa itu daya rekamnya kuat. Beda dengan kita yang sudah bangkotan. Mau diisi apa-apa, ya untung saja kita kalau kaset nggak kusut juga lumayan. Mau diisi apa-apa susah. Imam jadi kuliah ayyuhal kafir, bolak-balik wala anak wala antum, wala anak wala antum. Ya. Tapi bayi darah rekamnya kuat. Ketika bro, oe, panggil bapaknya, azankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seolah-olah bapaknya berpesan, nah, hidup itu keras, nah. Yang keras jangan kamu lawan dengan keras, tapi yang keras kamu lawan dengan kelembutan. Lafzul jalalah, pondasinya iman. Mau jadi apapun kamu nak, jangan pernah tinggalkan iman. Jadi polisi yang beriman. Mau jadi tentara yang beriman. Mau jadi guru yang beriman. Pejabat yang beriman, menteri yang beriman, nelayan beriman, maling gak ada maling yang beriman. Pondasinya iman. Ajarkan anak-anak kita iman. Iman itu gimana? Jalani dulu baru muncul hikmah. Iman itu gak bisa pakai otak. Kenapa sih saya harus sholat nungging segala macam? Kenapa sih kok yang kentut pantat saya yang dibasuh kok mukanya? Itu iman. Jalanin dulu baru akan terasa iman kita. Iman ketika kita nanti mati, Allah nggak nanya pangkat terakhir kamu apa enggak. Allah nggak nanya dulu kamu dagang omsetnya paling besar berapa? Enggak. Yang Allah tanya kamu bawa iman apa enggak. Kita itu hidup cuma nunggu giliran. Giliran apa bu? Bukan giliran mati. Yang lagi susah nunggu giliran senang. Saat ini yang lagi senang nunggu giliran susah. Makanya kalau hari ini kita lagi senang, sedang berpuasa, jangan menggusungkan dada, jangan lupa daratan. Yang lagi belangsa, yang lagi nyungsep, jangan pesimis. Jangan buruk sangka sama Allah, protes takdir itu jangan. Yang bisa membuat kita baik itu diri kita sendiri, nggak ada orang lain. Yang membuat kita celaka itu kita sendiri. Makanya ngezolimi diri sendiri itu apa? Zulmun la yantahi, akan menghancurkan semua amal soleh kita. Salah satunya apa? Zolim kepada diri kita sendiri.
Allah itu sudah menciptakan kita makhluk yang paling betul-betul sempurna. Dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan Anda, wahai manusia, dalam bentuk yang sempurna mungkin. Sempurna rupanya, sempurna organ tubuhnya, sempurna yang lainnya. Kalau nggak percaya, nanti suatu saat kita bikin tur kajian Samara ke Gembira Loka. Kita lihat cakapan mana kita sama dia, gantengan mana kita sama dia. Tapi sayangnya tsumma radadnahu asfala safilin. Allah sudah buat kita tinggi nih, kita cakep. Kita yang merendahkan diri kita. Aspal itu kan jalan raya. Aspal itu artinya yang rendah, yang hina. Ya. Banyak bahasa-bahasa Indonesia itu diadopsi dari bahasa Arab. Kursiyun, kursi. Salah satunya adalah kalau kita lagi santai, ronda atau apa Bu? Kalau di Jakarta namanya apa ya? Gaplek. Itu bisa jadi mungkin dari kata-kata ghaflatun. Ghaflah itu artinya yang melalaikan. Karena orang Indonesia nggak bisa mengucapkan ghaflah, akhirnya gaplek. Ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari kami putar di antara manusia. Ada saat dilahirkan, ada saat diwafatkan, ada saat dilantik, ada saat dicopot, ada saat masuk, ada saat keluar. Maka kalau kita paham dengan iman, jabatan itu bukan kekuasaan, bukan fasilitas. Kalau sampai detik ini kita memangku jabatan, kita menyangka jabatan itu adalah kekuasaan, jabatan itu adalah fasilitas, maka yang muncul adalah maling-maling. Sehari gaji 3 juta, sebulan 100 juta. Rakyat mau beli singkong aja susahnya minta ampun. Saya enggak husnuzon, saya enggak husnuzon bilang. Saya yakin di antara mereka ada yang punya anak yatim, ada yang memang betul-betul punya pikir, alhamdulillah gaji saya 11 juta, mungkin sudah bla-bla segala macam. Kita jadi rakyat juga husnuzon billah, mereka yang di atas juga betul-betul jangan membusungkan dada. Banyak orang-orang yang lagi naik daun ternyata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa Ustaz? Mpok Alpa. Kita mungkin kasihan, ya Allah, Mpok Alpa punya anak kembar, belum ada 1 tahun kok dia diambil sama Allah. Kata Allah, rezeki mereka berdua itu bukan dari Mpok Alpa. Mungkin kalau Mpok Alpa itu masih ada, mungkin gak bakal kurus itu anak. Kenapa? Mungkin redup. Allah tahu segala-galanya. Maka kalau hari ini kita kok anak kecil sudah ditinggal suami, meninggal atau bla bla segala macam, husnuzon billah, kita baik sangka sama Allah. Ana indah dzanni abdi bi, aku tuh tergantung prasangka hambaku saja kepadaku. Ya. Kalau hambaku bilang aku baik-baik saja, insya Allah aku baik-baik saja. Aku berikan kamu kebaikan. Tapi kalau mengatakan, ya Allah, anak masih kecil-kecil, suami sudah meninggal, nanti makan apa? Ya makan beras. Makan nasi setelah berarti ibu gak tidur. Alhamdulillah. Soalnya saya bilang kok pada diam saja, matanya melotot, jangan-jangan ikan asin nih. Masya Allah, Akbar. Bu, jaga iman kita. Gak susah, hidup itu gampang. Yang penting apa? Jalani proses. Husnuzon billah. Dikasih 1 juta, alhamdulillah. Dikasih 5 juta, alhamdulillah. Dikasih 10 juta, alhamdulillah. Kok merosot 500.000? Perbaiki amalan, alhamdulillah. Pak, kok kemarin dagang 1 juta, sekarang kan 500.000? Berarti jangan lupa loh Pak, kita bangun malamnya kesiangan terus sih. Masya Allah, Pak, kok anak kita kayak begini sih? Berarti kita banyakin doa, perbaiki amalan. Masya Allah, tetap merdeka. Merdeka untuk selama-lamanya, merdeka dari segala penindasan. Untuk bisa memerdekakan negara ini, kita merdekakan hati kita dulu. Dengan apa? Husnuzon billah. Jangan seuzon kemana-mana. Kalau hari ini kita mengibarkan bendera tengkorak yang ada tulangnya, Bu,
Kasihan kepala